Bagaimana jika seorang pria lebih dari 500 tahun yang lalu sudah bisa merancang helikopter dan tank? Bagaimana jika seniman yang satu ini, di setiap kuas yang digoreskannya, menyembunyikan rahasia-rahasia yang hingga kini masih membuat kita penasaran? Inilah kisah tentang jenius sejati, seseorang yang melampaui zamannya, Leonardo da Vinci. Selamat datang di Vafin's Corner, tempat di mana kita membagikan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh yang mengubah dunia. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan gunakan headset Anda agar lebih terasa. 15 April 1452, di sebuah desa kecil bernama Vinci, Italia, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah cara kita memandang dunia. Leonardo kecil tumbuh dengan rasa ingin tahu yang tak terbendung, memperhatikan hal-hal yang dianggap biasa oleh orang lain. Bayangkan bahkan sejak kecil ia sudah melihat dunia dengan cara yang berbeda. Inilah kisah tentang seorang anak yang kelak menjadi pria yang melihat dan menciptakan hal-hal yang tak terbayangkan oleh manusia lainnya. Pada usia 14 tahun, Leonardo dikirim ke Florence untuk belajar seni di bawah bimbingan Andrea del Verrocchio, salah satu seniman terbaik saat itu. Hanya dalam waktu singkat, ia sudah membuat gurunya terpana dengan kemampuannya. Bahkan, konon dalam sebuah lukisan kolaborasi, Leonardo yang masih muda membuat Verrocchio enggan melukis lagi karena detail dan keindahan karya muridnya yang luar biasa. Namun Leonardo bukan hanya pelukis. Bayangkan seorang seniman yang juga seorang ilmuwan, seorang penemu, seorang filsuf. Di catatannya, ia menciptakan konsep teknologi yang begitu maju, seperti mesin terbang dan kendaraan lapis baja. Namun hidupnya di Florence tak selalu berjalan mulus. Leonardo pernah dihadapkan dengan tuduhan asusila yang membuatnya nyaris kehilangan segalanya. Bayangkan seorang jenius yang hidup dengan ancaman reputasi hancur hanya karena fitnah. Meski akhirnya dibebaskan, pengalaman itu membuatnya semakin tertutup. Ia menyimpan banyak karyanya, bahkan sebagian besar dari idenya disembunyikan dalam catatan rahasia yang kelak ditemukan ratusan tahun kemudian. Namun ia tak pernah berhenti. Dari sini ia belajar untuk menjaga dirinya, tetap maju meski ada yang mencoba menjatuhkannya. Pada tahun 1482, Leonardo menerima tawaran dari Ludovico Sforza, penguasa Milan, untuk bekerja di kota besar itu. Ia pindah ke Milan bukan hanya sebagai seniman, tetapi juga sebagai insinyur dan arsitek. Disinilah ia menciptakan salah satu mahakarya yang hingga kini tak lekang oleh waktu, The Last Supper. Bayangkan, sebuah lukisan dinding yang menggambarkan momen paling dramatis dalam sejarah agama, penuh dengan misteri dan rahasia. Para ilmuwan dan seniman berabad-abad mencoba mengungkap maknanya. Namun rahasia di balik lukisan itu tetap menggoda dan tak sepenuhnya terungkap. Tapi bukan hanya itu. Di Milan, Leonardo juga berperan sebagai desainer mesin, benteng, dan bahkan senjata. Inilah Leonardo da Vinci yang lebih dari sekadar pelukis. Ia adalah seorang pemikir besar yang ingin melindungi dan membangun masa depan kotanya. Tahun 1516, Leonardo pindah ke Prancis atas undangan Raja Francis pertama, seorang raja muda yang mengaguminya. Bayangkan seorang pria berusia 64 tahun, dengan kesehatan yang menurun, masih terus menulis, menggambar, dan berpikir tentang penemuan-penemuan baru. Pada 2 Mei 1519, Leonardo menghembuskan napas terakhirnya. Namun karyanya tetap hidup. Ide-idenya tentang anatomi manusia, penerbangan, hidrolik, dan persenjataan menjadi pondasi bagi para ilmuwan generasi setelahnya. Hingga hari ini, dunia masih terinspirasi oleh visinya. Di balik setiap lembar sketsa dan buku catatan yang tersisa, ada jejak seorang pria yang berani bermimpi di luar batas. Leonardo da Vinci mengajarkan kita satu hal penting, bahwa dunia ini tak punya batasan untuk mereka yang berani bermimpi. Jika Anda terinspirasi oleh kisah hidupnya, bayangkan bagaimana warisannya tetap ada dalam inovasi zaman kini. The Last Supper, Mona Lisa, dan cetak birunya tentang teknologi menjadi pengingat bagi kita bahwa satu orang bisa mengubah dunia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan temukan kisah-kisah luar biasa lainnya di Vafin's Corner.
Sampai jumpa di episode inspiratif berikutnya.